Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di sesi belajar kita hari ini. Saya Mbak AI dari Creasoft AI, dan hari ini kita akan membahas topik yang seru banget, The Need for Transformers, Addressing the Limitations of RNNs. Jadi, kita akan bedah kenapa sih kita butuh banget yang namanya transformer, dan bagaimana arsitektur ini datang untuk mengatasi keterbatasan dari Recurrent Neural Networks atau yang biasa kita singkat RNN. Nah, sebelum kita menyelam lebih dalam, Mbak AI mau kasih tahu dulu nih, apa aja yang akan teman-teman pelajari di sesi ini. Pertama, kita akan memahami keterbatasan RNN, terutama ketika memproses data sekuensial yang panjang. Kedua, kita akan bahas dua masalah klasik di RNN, vanishing dan exploding gradient. Ketiga, kita akan lihat kenapa komputasi RNN itu sekuensial dan bagaimana ini jadi kendala untuk parallelization saat training. Lalu, kita juga akan mengetahui masalah pada RNN dalam memproses long range dependencies. Dan yang paling penting, kita akan memahami bagaimana model transformer mengatasi semua keterbatasan ini melalui teknik yang namanya attention mechanism. Wah, kedengarannya banyak ya, tapi tenang aja, kita akan bahas satu persatu dengan santai. Oke, kita mulai dengan kilas balik singkat tentang RNN atau Recurrent Neural Network. Kenapa sih penting untuk rekap? Karena biar kita punya dasar yang kuat sebelum masuk ke kekurangannya. Jadi, RNN ini dirancang khusus untuk data sekuensial teman-teman. Maksudnya, data yang berurutan kayak teks, suara, atau darat waktu. Ide utamanya itu, dia memproses satu elemen pada satu waktu sambil mempertahankan hidden state yang merangkum informasi dari elemen-elemen sebelumnya. Kerennya lagi, satu set bobot yang sama ini dipakai berulang di setiap time step. Jadi, model bisa mengingat dan berbagi informasi dari seluruh urutan data. Aplikasi RNN ini banyak banget loh, dari natural language processing kayak machine translation, text generation, sampai speech recognition, dan time series analysis. Untuk lebih memahami cara kerja RNN ini, kita bisa bayangin dia itu seperti rantai sel yang identik, atau kita bilangnya unrolling in time. Setiap sel ini mewakili satu time step. Jadi visualisasinya ini membantu kita melihat bagaimana informasi mengalir. Nah, dalam pemrosesan sekuensialnya, output di setiap time step itu sangat bergantung pada input di time step saat itu dan juga hidden state dari time step sebelumnya. Jadi, informasinya itu mengalir secara berurutan, selangkah demi selangkah melalui hidden state dari satu time step ke time step berikutnya. Ini penting banget ya konsepnya, karena ini nanti yang jadi cikal bakal masalahnya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagian yang seru sekaligus penuh tantangan. Keterbatasan pertama yang paling mendasar adalah apa yang kita sebut sequential bottleneck. Ini karena sifat inherent RNN yang memproses input secara berurutan, satu elemen pada satu waktu. Bayangkan teman-teman sedang membaca buku dari awal sampai akhir, satu kata demi satu kata. Itu mirip cara RNN bekerja. Masalahnya, sifat sekuensial ini bikin RNN sulit banget untuk melakukan komputasi paralel. Padahal, perangkat keras modern kayak GPU itu unggulnya di operasi paralel. Akibatnya, kalau kita melatih RNN, apalagi untuk sequence yang panjang, prosesnya itu bisa jadi sangat-sangat lambat. Wah, ini jadi bottleneck yang bikin pusing loh kalau datanya besar. Keterbatasan kedua yang tidak kalah krusial adalah gradient problem. Ini ada dua jenis, vanishing gradients dan exploding gradients. Pertama, vanishing gradients. Bayangkan kita sedang melatih model, dan selama proses backpropagation through time, gradientnya ini semakin lama semakin kecil secara eksponensial. Jadi, kalau dilewatkan mundur melalui banyak time step, gradientnya nyaris hilang. Ini bikin update bobot yang berhubungan dengan time step awal jadi sangat sulit, hampir tidak ada perubahan. Akibatnya, model jadi susah belajar dari informasi yang muncul di awal sequence. Nah, kebalikannya ada exploding gradients. Kalau ini, gradientnya jadi semakin besar secara eksponensial, sampai-sampai bisa bikin training modelnya jadi tidak stabil. Bahkan, bobotnya bisa jadi none atau not a number. Dampak dari kedua masalah ini, baik vanishing maupun exploding, adalah RNN jadi sulit banget untuk mempelajari long range dependencies.
Ini istilah penting ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Yuk kita lihat lebih dekat si vanishing gradients ini. Mbak AI punya analogi nih buat teman-teman. Bayangkan teman-teman teriak di ujung lorong panjang sebuah gedung. Semakin jauh suara teman-teman merambat, suaranya akan semakin melemah kan? Nah, mirip banget sama gradient ini. Semakin jauh lorong time step yang dilewati saat back propagation, gradiennya semakin memudar. Dari sisi matematika, ini terjadi karena perkalian berulang dari nilai-nilai kecil, turunan yang kurang dari 1. Kalau dikalikan terus, hasilnya jadi sangat-sangat kecil. Imbasnya pada pembelajaran, model itu jadi kesulitan untuk mempelajari hubungan antara elemen-elemen yang berjauhan dalam sebuah sequence. Padahal, seringkali informasi penting itu letaknya jauh. Losing track of the past. Nah, ini sebenarnya berhubungan erat sama vanishing gradients tadi. Saat RNN memproses sebuah sequence, informasi dari time step sebelumnya itu bisa secara bertahap hilang atau tertimpa oleh informasi baru dalam hidden state-nya. Jadi, kayak memori jangka pendek gitu deh. Tantangannya, ini bikin RNN sulit mempertahankan informasi yang relevan untuk membuat prediksi beberapa time step ke depan. Mbak AI kasih analogi lagi ya. Ini seperti teman-teman mencoba mengingat awal dari sebuah kalimat yang sangat panjang dan rumit. Pas teman-teman sudah sampai di akhir kalimat, kadang bagian awalnya sudah lupa atau samar-samar. Nah, begitulah kira-kira RNN juga seringkali lupa dengan konteks awal kalau sekuensnya terlalu panjang. Kasihan ya. Nah, tadi kita sudah singgung long range dependencies beberapa kali. Sekarang, kenapa sih ini penting banget? Coba teman-teman perhatikan kalimat ini. Kucing itu yang telah mengejar tikus sepanjang hari di kebun, akhirnya tertidur di atas sofa. Kalau kita ingin memahami bahwa kata tertidur itu merujuk pada kucing, model itu perlu menghubungkan informasi melintasi jarak yang jauh dalam kalimat tersebut. Jarak antara kucing dan tertidur itu lumayan jauh loh, terpisah oleh beberapa klausa lain. Dan inilah masalahnya, RNN itu kesulitan banget dengan long range dependency seperti ini. Apalagi kalau jarak antara kata-kata yang relevan itu semakin jauh. Kebanyakan yang diingat cuma informasi terdekat saja. Kita ambil contoh lain nih untuk memprediksi kata selanjutnya. Misal ada kalimat, ilmuwan tersebut yang telah bekerja di laboratorium selama berjam-jam akhirnya membuat sebuah blank yang revolusioner. Kira-kira kata apa yang paling pas untuk mengisi titik-titik itu? Penemuan kan? Nah, untuk bisa memprediksi penemuan dengan tepat, model perlu mempertimbangkan konteks dari awal kalimat, yaitu ilmuwan dan bekerja di laboratorium. Kalau RNN cuma fokus ke kata-kata terakhir, dia mungkin akan kesulitan untuk mempertahankan dan memanfaatkan konteks awal ini secara efektif. Makanya, seringkali prediksinya jadi kurang akurat kalau konteks pentingnya sudah terlalu jauh. Oke teman-teman, setelah kita membahas banyak tantangan di RNN, sekarang Mbak AI mau memperkenalkan pahlawan kita, attention mechanism. Sesuai namanya, attention itu artinya perhatian atau fokus. Analoginya gini, sama seperti kita manusia, ketika kita membaca atau mendengarkan sesuatu, kita kan secara selektif fokus pada informasi yang relevan ya kan? Misalnya, teman-teman sedang ngobrol dengan seseorang di tempat ramai, teman-teman tetap bisa fokus pada suara teman bicara teman-teman. Nah, attention mechanism ini memungkinkan model untuk melakukan hal yang sama, yaitu fokus pada bagian-bagian terpenting dari input sequence ketika membuat prediksi. Jadi, ide utamanya adalah pada setiap time step, model itu belajar untuk memberikan bobot yang berbeda atau kita sebut attention scores pada bagian-bagian yang berbeda dari urutan input. Ini menunjukkan relevansi setiap bagian terhadap prediksi yang sedang dibuat. Jadi, dia bisa tahu, oh bagian ini penting, saya kasih perhatian lebih. Nah, bagaimana sih si attention mechanism ini mengatasi keterbatasan RNN? Pertama, untuk long range dependencies, attention mechanism memungkinkan model untuk langsung mengakses dan memanfaatkan informasi dari bagian manapun dari urutan input terlepas dari jaraknya. Jadi, tidak peduli seberapa jauh kata kucing dari kata tertidur, attention bisa melompat dan menghubungkannya. Kedua, untuk parallel computation, perhitungan attention mechanism ini bisa dilakukan secara paralel. Ini beda banget sama RNN yang sekuensial. Ini bikin komputasinya jadi jauh lebih cepat, terutama di perangkat keras modern. Dan yang terakhir tentu saja, improved performance.
Dengan kemampuan fokus pada informasi yang relevan dan komputasi paralel, attention telah menghasilkan peningkatan yang sangat signifikan dalam berbagai tugas pemrosesan sequence, terutama di bidang Natural Language Processing atau NLP. Jadi teman-teman, bisa dibilang attention mechanism ini adalah kunci masa depan di dunia AI, terutama untuk model-model bahasa. Arsitektur transformer yang akan kita jelajahi lebih jauh di topik selanjutnya itu sangat-sangat bergantung pada attention mechanism ini. Bahkan, berkat attention, transformer telah merevolusi bidang NLP dan sekarang banyak juga diaplikasikan di domain lain loh. Intinya, attention mechanism ini adalah alat yang powerful banget untuk membangun model AI yang lebih efisien dan efektif. Dia mengubah cara kita memproses data sekuensial secara fundamental. Baik teman-teman semua, kita sudah sampai di penghujung materi. Yuk kita rekap lagi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi, kita tahu bahwa RNN itu sangat powerful untuk data sekuensial, tapi dia punya keterbatasan yang cukup signifikan. Mulai dari pemrosesan yang sekuensial, masalah vanishing dan exploding gradients, sampai kesulitan dalam menangani long-range dependencies. Namun, kita juga sudah kenalan dengan attention mechanism yang ternyata menyediakan cara cerdas untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan ini. Dengan attention, model bisa fokus pada bagian-bagian yang paling relevan dari input dan yang paling penting memungkinkan komputasi paralel. Dan terakhir, kita belajar bahwa transformer, sebuah arsitektur revolusioner yang memanfaatkan attention mechanism ini, telah menjadi kemajuan besar dalam dunia AI. Ini membuka banyak sekali pintu baru untuk pengembangan AI di masa depan. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu teman-teman semua. Semoga materi yang Mbak Ai sampaikan hari ini bermanfaat ya.